Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Indonesia darurat kekerasan seksual. Mungkin peringatan ini sudah sering kita dengar, tapi nyatanya bertubi-tubi perilaku bejat akhir-akhir ini makin mencuat di ruang publik. Nah, publik tentunya geram dengan aksi para oknum dari berbagai profesi, mulai dari polisi, dosen, tokoh agama, hingga oknum-oknum dokter. Nah, tentunya profesi-profesi yang semestinya ini erat dengan rasa kemanusiaan justru bertindak biadab. Nah, maraknya kekerasan seksual antara pelaku dan juga korban ini mungkin bisa dilihat juga dari pola relasi kuasa. Nah, pola yang tidak seimbang ini tentunya bisa rawan untuk disalahgunakan. Faktor apa yang kemudian bisa menjadi penyebab dari rentetan kasus kekerasan seksual ini? Benarkah ini adalah kurangnya pengawasan, dan apa yang kemudian harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku ini, dan sanksi berat apa yang kemudian harusnya dijatuhkan? Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI di malam hari. Kita ambil judul Pelecehan Seksual Jangan Diam bersama saya Ardianto Wijaya. Tentunya terkait dengan pelecehan seksual ini, sebelumnya kami juga turut berempati terhadap para korban yang juga telah berani speak up begitu, dan juga telah melaporkan terkait dengan rentetan dari kasus kekerasan seksual. Dan malam hari ini masih di suasana momen memperingati Hari Kartini, saya akan undang sejumlah narasumber dan hampir empat-empatnya adalah para perempuan-perempuan hebat Indonesia. Saya akan sapa satu persatu. Ada Mbak Sari Yulianti, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Mbak Sari, selamat malam. Selamat Hari Kartini juga. Salam sehat. Waalaikumsalam, Mbak Sari. Rasa-rasanya ini audionya masih belum terdengar, bisa di-unmute? Ya, sudah Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat, Mbak Sari. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat malam. Ya, yang juga sudah join ada Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Wid, selamat malam, Dokter. Salam sehat. Selamat malam Mas Ardianto, salam sehat. Selamat malam Bu Reni, dua Bu Reni dan juga Mbak Sari. Selamat malam. Terima kasih sudah join, meluangkan waktunya, Dokter. Meskipun nanti secara singkat saya akan tanya ke Dr. Widiawati begitu, karena waktunya juga singkat begitu. Dan ada Mbak Reni Kusumo Wardani dari pakar psikologi forensik. Mbak Reni, selamat malam Mbak Reni, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Baik. Dr. Wid, Dr. Reni, dan Bu Sari. Terima kasih sudah join di malam hari ini, dan juga Dr. Reni, ini sama-sama Reninya, Dr. Reni Yuniati, Humas dari PB Ikatan Dokter Indonesia, PBID begitu. Dr. Reni, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Ing, salam sehat. Selamat malam Bu Wid, Bu Reni, kemudian. Baik, terima kasih sudah join di malam hari ini. Ini yang tentunya mengkhawatirkan kita semua di tengah peringatan Hari Kartini, namun rentetan dari kasus pelecehan seksual terhadap para perempuan yang rata-rata korbannya ini mengkhawatirkan kita semua. Saya langsung ke Bu Widiawati, bagaimana kemudian Kemenkes merespon rangkaian dari kasus pelecehan seksual yang dilibatkan oleh oknum para dokter. Saya sebut oknum karena tidak semua dokter melakukan hal ini begitu. Ini juga tentunya menodai begitu jas putih dari profesi dokter yang tentunya kita harapkan profesi yang mulia ini. Bagaimana respon dari Kemenkes, Bu Widya? Dokter Widya. Oke Mas Ardianto, jadi sebelumnya saya sebagai Kementerian Kesehatan menyampaikan keprihatinan yang mendalam, sekaligus tentunya mengecam keras segala bentuk perundungan, pelecehan seksual, dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan memang memandang serius pada setiap pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk tentunya oknum dokter yang saat ini diberitakan di mana-mana. Dan dengan kasus asusila, penganiayaan, dan sampai itu amat sangat bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme kedokteran dan etika profesi. Dan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi dan juga mendukung proses hukum yang berjalan. Menekankan bahwa setiap dokter itu harus menjunjung tinggi martabat profesi, integritas dalam menjalankan tugas. Karena dokter kan sudah disumpah. Ya. Nah, sebetulnya penanganan kasus ini
memang harus dilakukan secara simultan dan sistemik, Mas Ardi. Jadi dimulai dari hulu sampai ke hilir. Artinya, saya cerita dulu, artinya pada saat si calon mahasiswa kedokteran itu sudah dilakukan seleksi yang berkaitan dengan psikologis, kemudian pada saat menjalankan pendidikan dokternya atau PPDS juga dilakukan pemeriksaan, pendampingan selama pendidikan agar secara psikologis si calon dokter itu memiliki pengetahuan sekaligus mental dalam melaksanakan profesi kedokteran. Nah, setelah selesai dokter, ada kewajiban dari masing-masing rumah sakit atau vaskes melakukan mitigasi risiko supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini tidak terjadi. Dengan cara tentunya meningkatkan disiplin dengan melaksanakan SOP sebagai pelaksanaan kompetensi dan disiplin dokter. Pengawasannya dilakukan oleh masing-masing atasan di rumah sakit atau vaskes. Contohnya saja kalau di rumah sakit oleh direktur utama rumah sakit atau direktur pelayanan medik, atau kalau di fasilitas pelayanan kesehatan ada di kepala puskesmasnya. Nah, kita tahu mungkin juga PBID tahu bahwa di rumah sakit itu ada komite medik dan komite etik yang itu nanti kita harapkan dapat melakukan kredensial dan rekredensial tiap 3 tahun. Dan apabila kalau terjadi pelanggaran terhadap disiplin, maka segera dilakukan investigasi di masing-masing rumah sakit atau vaskes. Dan tentunya kita berharap kejadian yang ini nggak akan terjadi dan ada keterbukaan bagi seluruh masyarakat untuk diberi kesempatan memberikan pengaduan sebagai pembenahan yang dilakukan secara serentak dan oleh institusi terkait. Itu yang ini dilakukan oleh Kemenkes. Baik, Dokter Wit, ini yang menarik adalah kalau bicara terkait dengan tadi bicara hulu hilir, jadi tidak hanya psikotes dilakukan pada saat seleksi PPDS, tapi juga psikotes juga dilakukan, pendampingan secara psikologi juga dilakukan pada saat PPDS ini berpraktek itu di beberapa rumah sakit. Seperti halnya kalau berbicara kasus di RSAS, ini kan rumah sakit pendidikan, rumah sakit vertikal, artinya juga di bawah Kementerian Kesehatan. Seharusnya juga sistem dibuat secara sebaik-baiknya begitu. Dan ini juga salah satu tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan kalau berbicara rumah sakit pendidikan atau rumah sakit vertikal ini. Ada tadi mengatakan mitigasi resiko juga harus dilakukan, tapi mengapa pengawasan ini sampai kecolokan? Artinya harus ada evaluasi ke depan terkait dengan pengawasan mitigasi sampai dengan psikotes tadi. Dokter. Iya, tentunya kalau kita cerita psikotes dulu. Kalau emang di dalam perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi sama rumah sakit pendidikan ini sudah jadi tanggung jawab bahwa PPDS itu wajib melaksanakan proses konseling kejiwaan yang rutin, meliputi tes psikologi PPDS minimal 1 kali setahun dan fasilitas konseling komunikasi bagi PPDS dan keluarga terdekat. Nah, yang tadi saya katakan bahwa memang sistem pengawasan harus dilakukan, bahwa perlunya perbaikan sistematis dan mendasar di pendidikan dan pelayanan kedokteran untuk meningkatkan mutu itu juga perlu dilakukan. Nah, langkah-langkah evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkes dengan wewenang yang diberikan pada Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan itu ada perbaikan sistematis memang di dalam program pendidikan dokter spesialis. Kemudian perbaikan pembinaan dan pengawasan dari SDM kesehatannya sendiri. Lalu perbaikan tata kelola rumah sakit, khususnya rumah sakit Kemenkes gitu ya. Tadi misalnya memperbaiki tata kelolanya di farmasinya, melakukan screening kejiwaan, monitoring well-being pada PPDS di RSK, standar pelayanannya, kemudian baik itu anestesi atau di tempat lainnya, melakukan evaluasi pada jam kerja PPDS, kemudian juga audit terhadap prodi PPDS di rumah sakit Kemenkes. Ada juga kita lakukan optimalisasi kanal pelaporan yang inklusif dan responsif. Nah, itu yang kita juga terus bergerak dan terus menjalankan untuk perbaikan ke depannya. Oke, baik. Kita bicara juga, Dokter Wit, ini terkait dengan jaminan dari Kementerian Kesehatan bahwasanya korban-korban yang bersuara ini tidak mengalami diskriminasi begitu di layanan kesehatan setelah nantinya speak up atau bersuara terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan. Saya
flashback lagi pelaku juga di RSAS yang kemudian juga menawarkan uang damai ke keluarga dari FH sendiri sebesar 100 juta rupiah. Ini artinya kan juga upaya-upaya kemudian dilakukan oleh pelaku begitu. Bagaimana kemudian untuk bisa menjamin korban-korban yang speak up ini juga mendapatkan layanan dukungan sosial juga dan juga tidak mengalami diskriminasi begitu. Dr. Widya bisa menjamin hal ini? Ya, jadi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan sebetulnya memang mengadakan pendampingan. Jadi mendampingan pada dukungan pada korban, pendampingan konseling pada saat pasca kejadian, dan ini sudah dilakukan bersama-sama. Jadi kita punya ada konseling kejiwaan, kemudian bekerja sama dengan institusi terkait, misalnya dokter ahlinya sendiri. Jadi mereka tetap akan bicara pada kita, mengeluarkan keluh kesahnya, dan kita akan dampingi sampai proses itu betul-betul selesai. Jadi yang tersangkanya dengan kasus di kepolisian, kemudian pendampingan pada para korban dalam bentuk konseling setelah pasca kejadian. Kemenkes memberikan dukungan terhadap hal tersebut. Oke, baik. Yang menjadi sorotan tidak hanya profesi oknum-oknum dokter, tapi juga profesi-profesi lain seperti halnya oknum dari pihak kepolisian. Saya langsung ke Mbak Sari. Mbak Sari, ini kan oknum penegak hukum juga terlibat dari skandal pelecehan seksual, dari kasus ex-Kapolres Ngada, lalu juga terbaru oknum polisi di Pacitan yang diduga juga memperkosa tahanan. Ini juga menjadi keprihatinan dari kita semua. Komisi 3 merespon hal ini. Rentetan kasus ini tidak hanya dokter tapi juga oknum polisi begitu. Ya, baik. Jadi begini ya Mas, ketika kami mendengar kasus-kasus tersebut, kami pun sampai speechless ya. Kami tidak tahu harus beremosi seperti apa gitu ya. Kalau dibilang marah itu sangat marah. Dibilang sedih sangat sedih. Mungkin kalau ada yang bisa mewakili dari kata yang lebih powerful daripada kata mengutuk dengan keras gitu ya, mengetuk dengan keras kebiadaban tersebut, ya saya sudah nggak tahu lagi kata apa yang lebih pantas lagi. Tetapi saya melihat juga kalau penegak hukum itu kan harusnya melindungi bangsa dan negara, melindungi masyarakat. Kalau untuk masyarakat biasa aja tentu ada sanksi-sanksi hukum. Nah kalau untuk aparat penegak hukum yang harusnya mereka menegakkan hukum, tetapi justru mereka yang melecehkan hukum itu sendiri, kalau saya sih sama sependapat dengan saya baca tadi siapa ya, Ibu Sally ya. Kalau bisa ada yang lebih kejam daripada hukuman mati, tentu saya sangat sependapat. Karena memang ditinjau dari pasal-pasalnya aja itu sudah sangat berlapis ya. Saya sampai catat takut ada pasal-pasal yang terlewat. Itu yang saya sudah lihat itu pasal yang dilanggar itu antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang khususnya Kapolres yang ada. Jadi kalau lembaga Polri tidak melakukan tindakan yang sangat tegas, maka lembaga Polri akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Sampai sejauh itulah, sampai seberat itu menurut saya. Baik, tidak hanya terkait dengan sidang etik yang kemudian digelar di 17 Maret kemarin yang juga terungkap dari hasil tes urin AKBP Fajar begitu yang kemudian juga mengandung narkoba, ini yang kemudian juga harus kita pastikan untuk tuntutan dari hukuman tadi bisa dijerat pasal-pasal berlapis, ada undang-undang pelecehan seksual, lalu juga undang-undang lain juga perdagangan orang, lalu juga undang-undang ITE begitu. Saya ke Mbak Sari kembali, Mbak Sari berbicara terkait dengan rentetan dari kasus ini, oknum juga begitu, oknum polisi di tanggal 8 April 2025 baru beberapa minggu yang lalu, kemudian ini berpangkat Aibtu juga di Tangerang Selatan juga diduga melakukan pelecehan seksual. Publik kemudian bertanya-tanya, ada apa sebetulnya di lingkungan para oknum penegak hukum kita ini, Mbak Sari? Ya, baik. Jadi mungkin kalau kita bicara statistik, jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia itu mungkin ratusan ribu. Dan kalau kita ambil oknum-oknum ini, mungkin ada beberapa ya. Kalau kita bicara statistik mungkin tidak besar, tetapi yang tidak besar itu
jangan sampai seperti istilah karena nilai titik rusak susu sebelanga. Jadi meskipun tidak secara persentase itu mungkin tidak besar, tetapi itu harus disikapi secara serius. Dan menurut saya tidak hanya dalam perekrutan polisi, tidak saat perekrutan masuk akademi polisi itu diadakan tes psikologi, tapi sepertinya setelah mereka menjadi anggota polisi, mereka juga harus melakukan ada serangkaian tes, terutama psikologi yang jangka waktunya itu tidak terlalu lama. Karena memang tugas-tugas polisi zaman sekarang kan sangat berat ya Mas, dengan berbagai persoalan hidup mereka sendiri yang mereka juga adalah manusia. Lalu tugas-tugas polisi yang menghadapi kejahatan konvensional maupun kejahatan yang modern itu pasti akan membebani mental. Menurut hemat saya serangkaian tes itu sangat perlu ya dalam tempo waktu yang tidak terlalu panjang. Oke, serangkaian tes. Kembali lagi tadi dokter juga di profesi dokter juga mengutamakan psikotes tidak hanya pada saat rekrutmen dari calon PPDS ini, tapi juga pada saat menjalani praktek di sejumlah rumah sakit. Kembali saya ke Dokter Reni, sebelum nanti saya akan ke Mbak Reni berbicara terkait dengan oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual ini. Dokter Reni, ini kan bagaimana kemudian organisasi profesi juga memberikan pengawasan begitu yang ketat terhadap para oknum dokter ini. Bagaimana kemudian komentar Anda terkait dengan rentetan kasus yang dilakukan oleh para oknum dokter? Kita tentunya berharap ini bukan sebuah fenomena gunung es begitu, tapi satu persatu kok semakin banyak ini korban-korban yang kemudian speak up dari kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum dokter ini. Dokter Reni. Terima kasih Mas Jaya. Semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kewenangan ID hanya sebatas pencabutan anggota ID saja, dan ini merupakan sanksi yang terberat. Dulu ID mengeluarkan surat rekomendasi izin praktek, di mana setiap 5 tahun mereka diuji etik guna untuk melindungi masyarakat, dan mereka diminta untuk melafazkan kembali sumpah dokter sebagai pengingat. Namun semenjak Undang-Undang 17 2023 keluar, kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu lagi. Dan terkait dengan yang dilakukan oleh sekarang ini, kami sangat prihatin dan mengecam keras. Saat ini sanksi hukum telah berproses dan sanksi etik telah diberikan. Dengan adanya kejadian ini membuat kami sangat terpukul dan akan melakukan introspeksi. Karena dengan adanya oknum-oknum ini merusak nama profesi kami sebagai dokter. Dan ID akan terus melakukan pengawasan, dan jika apabila seorang dokter melakukan pelanggaran, maka kami akan lakukan sidang organisasi kode etik kedokteran, dan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari keanggotaan. Itu kami juga akan selalu berkolaborasi dan melakukan pengawasan dengan siapapun untuk menyelesaikan dan menurunkan semua kasus-kasus yang sudah terjadi. Demikian Mas Jaya. Oke, ini kan sebuah anomali profesi kedokteran begitu yang kemudian selalu mengedepankan etika begitu Dokter Reni, yang tentunya berbicara terkait dengan kasus-kasus yang mungkin ada yang belum terungkap juga. Kita harapkan para korban ini juga speak up begitu. Tapi kalau ID melihat dari faktor yang menyebabkan rentetan dari kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini begitu, apa yang kemudian menjadi faktor penyebab sehingga rentetan kasus ini rasa-rasanya juga pada beberapa pekan ini kok semakin banyak juga begitu. ID melihatnya apa yang kemudian menjadi faktor penyebab rentetan kasus ini? Yang pertama adalah jam kerja para mahasiswa atau residen, di mana kalau dari standar ID sendiri menetapkan 50 jam per minggu. Nah, di sini kita harus melihat bahwa faktor kelelahan, kemudian dengan tata kelola rumah sakit dalam mengelola sebagai rumah sakit pendidikan, kemudian juga bagaimana seorang residen bisa mendapatkan istilahnya itu tambahan secara dari segi keuangan sehingga mereka tidak panik untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang residen. Dan secara kejiwaan itu sangat menunjang semangat mereka juga untuk terus belajar dan bagaimana menjalani kehidupan sebagai residen memang cukup berat Mas Jaya. Dan itu membutuhkan baik kekuatan fisik, mental, kemudian bagaimana mereka juga mengelola keluarganya, mengelola waktunya, dan semoga ini menjadikan semangat bagi para dokter juga untuk terus berkarya dan terus belajar dan tetap semangat Mas Jaya.
Oke, baik. Itu dari profesi oknum dokter begitu yang melakukan pelecehan seksual. Saya ke Mbak Reni. Mbak Reni, kalau dilihat dari dua profesi yang kemudian oknum-oknumnya ini melakukan kasus pelecehan seksual begitu, adakah benang merah yang kemudian antara kasus pelecehan oknum dokter dengan oknum penegak hukum yang terjadi akhir-akhir ini yang kita katakan kok semakin banyak juga kasus-kasus yang kemudian juga terungkap di publik begitu. Adakah kesamaan antara modus dan juga relasi kuasa kalau dilihat, Mbak Reni? Iya, Mas Jaya. Jadi benang merah ya antara kasus pelecehan oleh oknum dokter dan penegak hukum memang pada adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Dan hal ini seperti pada teori kekuasaan sosial atau social power theory, kekuasaan itu dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, di dalam kasus pelecehan, kekerasan seksual, pelaku ini menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memanipulasi dan memaksa korban. Nah, dalam kaitan pada pelaku dokter dan penegak hukum, ini menyentuh pada masalah moral, etika profesi, dan integritas profesi, serta adanya potensi ya penyalahgunaan kekuasaan yang memang sangat besar. Ya. Nah, di dunia medis tujuan utamanya kan tentunya menyembuhkan, melindungi, dan merawat. Bukan untuk menyakiti apalagi mengeksploitasi orang yang rentan, dalam hal ini adalah pasien atau keluarganya. Tapi di sisi lain tenaga medis punya relasi kuasa atas pasiennya. Ini yang tadi saya katakan penting sekali adanya penegakan etika profesi dan integritas profesi ya pada masing-masing profesi. Demikian juga dengan aparat penegak hukum yang karena profesinya mereka juga memiliki relasi kuasa terhadap masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dijaga hak asasi manusianya termasuk harkat dan martabatnya. Jadi saya pikir ini menjadi salah dua kali ya pada saat orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam masyarakat, relasinya lebih tinggi, punya power, kemudian melakukan tindakan yang tercela. Memang kesamaan modus dan adanya relasi kuasa ini menjadi benang merah. Oke, baik. Itu yang kemudian digarisbawahi terkait dengan kesamaan modus dan juga relasi kuasa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Reni. Usai jeda nanti kami masih diskusi, masih bersama dengan para Kartini-Kartini hebat. Ada Mbak Sari, lalu juga ada Dr. Reni dan juga Mbak Reni. Usai jeda kita akan kembali saudara, tetap bersama kami di Arah Angin TVRI.